Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep Object Oriented Programming. Di video kali ini saya akan membahas mengenai subclass dan inheritance. Jadi subclass dan inheritance itu wajib ada pada Object Oriented Programming, dan Python merupakan salah satu bahasa yang berbasis OOP. Oke, kita lihat di slide bahwa kelas A itu merupakan induk kelas atau dinamakan superkelas. Sedangkan kelas B dan kelas C itu dinamakan subkelas. Jadi kelas A merupakan kelas super di mana dia akan mewarisi atribut dan behaviornya ke kelas B dan kelas C. Jadi nanti di kelas A misalkan ada atribut panjang, lebar, tinggi, nanti atribut-atribut tersebut dapat diwariskan ke kelas B dan kelas C. Kelas B dan kelas C ini merupakan subkelas. Kemudian jika kelas A mempunyai behavior atau mempunyai metode, mempunyai function, itu juga bisa diwariskan ke subkelas B dan subkelas C. Seperti itu. Di dalam Object Oriented Programming itu ada yang dinamakan overloading. Overloading merupakan salah satu konsep OOP di mana dalam suatu kelas terdapat metode dengan nama yang sama, namun memiliki berbagai fungsi yang berbeda tergantung dari parameter yang digunakan. Kalau di dalam bahasa Java misalkan, overloading itu adalah metode yang namanya sama, tetapi memiliki parameter yang berbeda. Kalau di Python, overloading merupakan sebuah function yang memiliki fungsi yang berbeda. Misalkan di sini ada sebuah function init atau kita sebut constructor, terus di sini ada sebuah function namanya move. Ya, ini memiliki parameter yang berbeda. Jadi di Python, overloading adalah sebuah metode atau function yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi masih dalam satu kelas, yaitu kelas game karakter. Sedangkan kalau overriding adalah penulisan kembali function atau metode pada suatu kelas yang telah diwarisinya dari superkelas. Jadi di sini saya buat kelas baru namanya player karakter. Player karakter ini merupakan subkelas yang mewarisi atribut dan behavior dari superkelas. Superkelasnya adalah game karakter. Jadi game karakter ini adalah superkelas. Player karakter ini adalah subkelas. Player karakter mewarisi atribut dan behavior dari game karakter. Jadi kalau di overriding di dalam subkelas dia cukup menambahkan keyword super. Keyword super ini maksudnya dia akan mewarisi behavior dan atribut dari super kelasnya. Jadi keyword super ini, dengan keyword super kita tidak perlu melakukan inisialisasi variabel lagi. Langsung saja tulis super seperti ini, terus dia akan mewarisi atribut yang ada di super kelasnya. Seperti itu. Seperti itu untuk pengenalan dari inheritance dan superclass atau subclass. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke coding program. Sekarang buka Notepad++ kalian masing-masing. Buka file kelas.py yang di video sebelumnya kita sudah buat. Bagi teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya mengenai kelas dan objek, silahkan klik pada pojok kanan atas di video ini untuk melihat video sebelumnya. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah kelas bernama game karakter. Game karakter ini berisi konstruktor dan sebuah function namanya move. Kemudian kemarin kita sudah menampilkan nama karakternya, kemudian kita mengganti nama karakternya menjadi karakter antagonis, terus kita cetak, kemudian di function move kita juga sudah memanggilnya, terus menampilkan hasilnya 70 ditambah 110
kemudian 80 ditambah 120. Selanjutnya ini kita hilangkan printnya, kita tidak akan menampilkan hasilnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah kelas baru, namanya kelas player karakter. Seperti ini. Terus dia akan mewarisi sifat dari game karakter. Jadi player karakter adalah subclass, sedangkan game karakter adalah superclass-nya. Ini jangan lupa dikasih titik 2 seperti ini. Kemudian di sini kita buat sebuah konstruktor def init seperti ini. Konstruktornya sama seperti game karakter, ini kita copy saja. Terus kemudian titik 2. Lalu kita buat sebuah keyword super seperti ini. Titik init, isinya sama seperti atributnya. Isinya sama seperti atribut yang ada di game karakter, cuma tidak pakai self. Seperti itu. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita pengen membuat objek, misalkan player karakter, terus kita panggil player karakter, kelasnya, kita isikan name-nya p karakter, kemudian width-nya 100 misalkan, kemudian height-nya 50, expose-nya 110, kemudian y-pose-nya 120, misalkan seperti ini. Kemudian kita cetak, misalkan print player karakter name. Kemudian seperti ini dulu, kita cetak nama dari player karakter, kemudian kita save. Ya, ini filenya ini saya simpan di dokumen, maka saya akan menuju ke folder dokumen untuk merunning programnya. cmd ya seperti ini, kemudian saya ketikkan perintah Python class ya, ini untuk menampilkan player karakternya. Di sini kita juga bisa menggunakan metode move atau function move karena kita tahu bahwa player karakter ini merupakan subclass dari game karakter. Otomatis metode-metode atau behavior dari game karakter juga diwariskan ke player karakter. Oke, di sini saya coba player karakter move. Ini saya isi misalkan di function move ada xmount dan ymount. Kita isi misalkan 50 dan 70. Seperti ini. Kemudian kita cetak player karakter expose misalkan seperti ini. Kemudian ini sama, tapi ini y-pose. Seperti ini harusnya nanti hasilnya adalah penjumlahan 110 dengan 50, hasil penjumlahan 120 dengan 70. Seperti itu kita save, kemudian kita run di sini.
Ya, seperti itu. Jadi 160 dari 110 ditambah 50, kemudian 190 dari 120 ditambah 70. Jadi walaupun di kelas player karakter ini tidak ada function move, tetapi karena dia merupakan subclass dari game karakter, maka function move ini dapat dipanggil. Seperti itu. Kemudian kita buat sebuah override method dari kelas game karakter. Metode yang kita override adalah metode move. Kita sesuaikan atribut-atributnya. Jadi atribut yang kita tambahkan adalah px amount, by y amount. Kemudian kita tambahkan keyword super. Ya, seperti ini. Kemudian tambahkan method move. Kemudian kita beri nilai default pada px amount dengan nilai 50. Ya, jadi px amount ini kita beri nilai default 50 di kelas supernya. Seperti ini. Jika kita sudah memberikan nilai default pada kelas supernya, atribut atau parameter px amount tidak perlu kita tulis. Seperti ini. Kemudian nilai default ini itu cuma berlaku di superclass saja, sehingga untuk memanggil function move sekarang parameternya cukup satu saja, seperti ini. Untuk membedakan dengan hasil sebelumnya, saya ganti default value-nya misalkan 80. Seperti ini, kemudian coba kita run. Ya, jadi seperti ini. Tadinya nilainya 50 ditambah 110, sekarang 80 ditambah 110, 190, 120 tambah 70, 190. Nilainya sama. Seperti itu. Jadi kita bisa memberikan nilai default pada kelas super. Tapi jika kita memberikan nilai default di kelas super, berarti di kelas anak atau subkelasnya dia tidak menjadi fleksibel lagi nilainya, tidak menjadi dinamis lagi nilainya, seperti itu. Di sini kita juga bisa memberikan nilai default, misalkan width-nya 100, height-nya 200 misalkan, tetapi di sini width-nya nanti kita akan hilangkan. Height-nya juga kita hilangkan, parameternya cukup seperti ini saja. Kemudian di sini kita tidak perlu menulisnya. Di sini kita tidak perlu menulis height dan width lagi. Cukup seperti ini saja. Kita save, kemudian coba kita run. Ya, hasilnya masih sama. Karena yang kita ganti atau yang kita beri nilai default adalah height dan width. Yang kita beri adalah height dan width-nya. Sehingga tidak berpengaruh apapun. Kalau yang kita ganti, maksudnya yang kita beri nilai default adalah X dan Y, pasti akan berpengaruh pada hasilnya. Saya kira cukup sekian yang bisa saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kalian paham. Bisa dicoba untuk mempraktekannya. Bisa dicoba untuk mengetikkan kodenya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Di video berikutnya kita sudah akan membahas mengenai Pygame. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.